Film dimulai dari seekor siput yang bernama Theo. Theo sangat terobsesi dengan balapan, sehingga setiap malam Theo menonton idolanya yang bernama Guy Gane. Saking sukanya kepada balapan, Theo berlatih balapan setiap malam. Di pagi harinya, Theo dan adiknya yang bernama Chad bekerja memanen tomat. Saat sedang bekerja, Theo berhayal kalau dia pembalap. Dan karena itu, Theo direndahkan oleh siput lainnya. Saat sedang makan, Theo dihampiri Chad. Chad mengatakan Theo harus berhenti berhayal sebagai pembalap. Di malam harinya, Theo menonton idolanya lagi sambil minum, tetapi karena Theo tidak berhati-hati, minumannya pun tumpah dan airnya terkena kabel TV. Theo pun mencoba menghidupkan TV-nya kembali dan karena itu TV-nya pun jatuh dan rusak. Di harinya, saat Chad dan Theo sedang makan, Chad masih menyuruh Theo untuk berhenti terobsesi terhadap balap. Di tengah-tengah mengobrol, salah satu tomat jatuh di halaman rumah. Para siput lain pun bersemangat untuk mengambilnya. Tetapi hari itu adalah pemotongan rumput. Dan karena itu mereka tidak bersemangat lagi. Tetapi beda dengan Theo. Theo pun mulai berhayal kalau tomat itu adalah garis finish. Pun menghampiri Theo. Chad menyuruh Theo untuk berhenti berhayal sebagai pembalap. Karena itu, Theo pun pergi. Theo pun mendekati tomat itu, tetapi mesin pemotong rumput sudah di depan. Chad langsung menyiram Theo dan Theo pun terlempar dan tomatnya pun terlindas. Chad pun menghampiri Theo. Chad menyuruh Theo untuk berhenti berhayal sebagai pembalap. Karena itu, Theo pun merenung. Tidak terasa perjalanannya, Theo pun sampai di atas jalan raya. Theo kagum melihat kendaraan melaju cepat. Karena tidak sadar, Theo pun terserempet mobil truk dan terjatuh di mobil pembalap liar. Saat pembalap liar sedang balapan dengan cepat, bukannya takut, Theo malah sangat gembira. Tetapi karena mobil melaju sangat cepat, Theo termasuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Theo terminum sebuah cairan yang kita sebut NOS. Dan karena itu, Theo pun keluar dari mobil itu dan pingsan. Di pagi harinya, Theo pun bangun dari pingsan. Dia melihat banyak gagak. Theo harus bersembunyi di dalam kotak sambil berjalan pulang. Di rumah, Theo melihat tubuhnya dengan baik, tetapi tiba-tiba Theo melihat ada keanehan di tubuhnya. Bahkan saat bekerja pun, Theo mengeluarkan suara aneh seperti radio mobil. Dan karena itu, Theo pergi menjauh dari siput lainnya. Tetapi di saat bersamaan, ada anak kecil bersepeda yang suka membunuh serangga. Saat Theo mau ditabrak, Theo langsung lari dengan kecepatan tidak normal. Karena itu, anak kecil semakin semangat untuk membunuh Theo. Saat hampir tertangkap, Theo secara tidak sengaja mengambil alih sepeda. Dan karena Theo masih belum menguasai kekuatannya, tanpa ia sadar, ia mengarah sepeda anak kecil itu ke kebun tomat. Dan karena itu, Theo dan Chad dipecat dari kebun tomat. Chad dan Theo berdebat. Saat di tengah-tengah perdebatan itu, Chad ditangkap Gagak. Karena Theo tidak ingin kehilangan adiknya, Theo dengan kekuatan barunya, ia mengajar Gagak yang menangkap Chad. Di saat Chad hampir dimakan, Theo langsung masuk ke mulut Gagak itu. Dan karena Theo memiliki kekuatan, Theo pun menghajar burung Gagak itu dan Gagaknya pun lari. Dan karena itu, Chad bangun dari pingsannya. Chad sempat mengira kalau mereka sudah dimakan oleh Gagak, tetapi di saat itu juga ada sopir truk taco yang bernama Tito menangkap mereka dan membawanya ke tempat rest area yang bernama Starlight Plaza. Saat sampai, Theo dan Chad disuruh balapan dengan siput lainnya, tetapi Chad malah lari. Menurut dia itu sangat bodoh, tetapi beda dengan Theo, ia malah lari dengan sangat cepat. Chad yang tahu kalau Theo bermasalah, Chad mengajaknya berbicara dan ia berjanji kalau Theo akan kembali seperti semula. Tetapi Theo langsung menolaknya karena ia suka sama kekuatan barunya. Tito yang menyadari kalau Theo bukan siput biasa, ia pun memelihara Theo dan Chad. Kakaknya Tito yang bernama Angelo memarahi Tito karena bukannya jualan, ia malah bermain dengan siput peliharaannya. Tito pun mendapatkan ide untuk meramai ke tempat mereka dengan lomba balas siput. Angelo yang mendengar perkataan Tito, ia menganggap adiknya sangat bodoh. Karena penasaran, para siput Starlight menghampiri Theo dan Chad yang bernama Whiplash, Burn, Skidmark, Smooth Move, dan Mad Shadow. Mereka menawarkan Theo masuk ke dalam timnya. Tetapi Theo menganggap dia yang paling hebat, meremehkan mereka semua. Whiplash yang emosi mengajak balapan. Whiplash menjelaskan peraturan balap. Siapa yang bisa duluan ke tempat bintang Starlight akan menang. Saat Theo baru saja mengungguli mereka, jalan Theo berhenti karena kabel yang bercabang di sana. Karena itu, Whiplash dan kawannya sampai duluan ke bintang Starlight dan Theo harus masuk ke tim Whiplash.
Keesokan harinya, Tito membuat balapan jalan baru untuk menarik pelanggan. Karena Starlight ada jarang pengunjung, bahkan pemilik toko lain di Starlight Plaza menganggap usaha Tito sia-sia. Tetapi Tito yang masih berusaha untuk meramaikan tempat mereka dengan idenya. Saat Tito dan Theo sedang berdiskusi, ada mobil truk yang menggambarkan Gaigen. Theo berusaha untuk menunjukkan gambar itu ke Tito dengan berlari cepat memutari poster Indianapolis 500. Tito yang tahu apa maksud Theo langsung membicarakan kepada kakaknya. Tito meminta uang agar mendaftarkan Theo di Indianapolis 500, tetapi Angelo menolaknya karena Sipo tidak bisa balapan dengan pembalap. Begitu juga dengan Chad, dia melarang Theo untuk balapan. Keesokan harinya, Tito mengumpulkan para penghuni Starlight dan mengusulkan idenya untuk mendaftarkan Theo ke Indianapolis 500. Karena tidak ada uang pendaftaran, Tito meminta mereka mensponsori Theo, tetapi mereka tidak setuju karena toko mereka sepi. Tetapi beda dengan Whiplash dan kawannya, mereka ingin membantu Tito dan Theo dengan rencananya. Whiplash dan timnya memanjat bus untuk masuk ke Starlight. Dengan cepat Theo memutari papan jalan yang membuat para penumpang kagum dan turun mampir ke toko yang ada di Starlight Plaza. Angelo pun senang dengan ide Tito, tetapi Angelo tidak menyetujui Theo masuk ke Indianapolis 500. Melihat kegigihan Tito, para penghuni Starlight mulai setuju untuk mensponsori Theo. Dalam perjalanan ke Indianapolis yang cukup jauh, mereka mengganti nama Theo menjadi Turbo dan mendesain cangkang baru untuk Turbo. Sampainya di Indianapolis, mereka langsung masuk dan kagum dengan tempat stadion balap. Saat melihat para pembalap test drive di lintasan, mereka terpukau dan karena itu mereka ragu dengan kecepatan Turbo. Tito mencoba tetap tenang dan mendaftarkan Turbo, tetapi Tito langsung diusir karena mendaftarkan seekor siput. Setelah melihat kejadian itu, Turbo melihat Gaigen dan langsung membawa Tito ke sana dan meminta Tito untuk mengatakan kalau juara Indy 500 adalah seekor siput. Melihat Tito ngoceh di depan wartawan, para security berusaha membawa Tito keluar dari Indianapolis, tetapi Whiplash dan timnya membantu membuat keributan. Dan saat itu juga Turbo menunjukkan kekuatannya dan membuat para wartawan kagum. Dan terdapat seorang anak yang merekam kekuatan Turbo dan mengupload videonya. Turbo kini menjadi viral sampai ke CEO Indianapolis 500. CEO Indy 500 melakukan pers yang dihadiri banyak wartawan, bahkan Gaigen pun datang di acara pers itu. Di sana, CEO Indy 500 mengatakan kalau siput tidak boleh mengikuti pertandingan balap, tetapi Tito tetap berusaha untuk meminta Turbo diperbolehkan mengikuti di pertandingan. Di mana saat itu juga semua yang ada di ruangan itu mendukung Turbo, dan dengan dukungan yang ada di pers, CEO pun memperbolehkan Turbo mengikuti balapan. Di malam harinya, Turbo berjalan-jalan dan melihat bagasi Gaigen yang akan ditutup. Turbo pun cepat-cepat masuk ke bagasi. Sedang melihat mobil NASCAR milik Gaigen, Gaigen pun muncul di belakang Turbo dan langsung mengajak Turbo berbincang. Di akhir perbincangan itu, Gaigen bukanlah orang baik seperti Turbo kira. Keesokan harinya saat pertandingan akan dimulai, Chad takut kalau Turbo akan celaka, tetapi saat itu ada anak kecil menangkap Chad dan membawanya ke kursi VIP. Turbo dan kawannya masuk ke lintasan dengan meriah dan pertandingan pun dimulai. Baru saja mulai balapan, Turbo gugup dan ragu dengan kecepatannya. Karena itu Turbo hampir di posisi terakhir. Saat pit stop, Whiplash dan timnya mengurus Turbo dan meyakinkannya kembali. Dan karena itu Turbo kembali semangat. Turbo menyalip beberapa mobil dengan berlari di bawah. Karena itu Turbo naik ke posisi kedua dan Gaigen pun panik. Dia pun membawa Turbo ke tempat jalan berkaret karena itu cangkangnya retak. Saat di pit stop, Tito menyuruh Turbo untuk berhenti saja karena itu sudah bagus, tetapi Turbo berhayal kalau mobil itu tomat. Di sana Turbo langsung mengejarnya, tetapi karena cangkangnya retak jadi kekuatannya kadang-kadang tidak berfungsi. Tetapi Turbo tetap semangat dan sampai melewati Gaigen. Gai yang tidak terima nekat melewati jalan berkaret. Tetapi karena itu Gaigen hilang kendali dan menabrak mobil-mobil lainnya dan membuat cangkang Turbo pecah. Chad yang melihat saudara dalam bahaya, dia mencoba keluar dari kursi VIP. Saat Chad bingung cara mengendalikan balon, untungnya Whiplash dan timnya membantu Chad dengan menaiki gagak. Chad memberi dukungan kepada Turbo dan karena itu Turbo kembali melanjutkan balapan tanpa kekuatannya. Gaigen yang tidak mau kalau Turbo mengunggulinya dan dia langsung menarik mobilnya dan mengejar Turbo. Tetapi Turbo yang mendengar arahan Chad langsung masuk ke cangkangnya dan berlinding ke garis finish.